Hai, perkenalkan nama saya Sri Dewi Simbolon. Saya mahasiswi dari Universitas Saran Mutiara Indonesia, Fakultas Hukum, dan sekarang saya berada di semester 6. Di sini saya membuat video untuk menjelaskan apa sih itu tindak pidana korupsi yang diampu oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Mikael Jericho Damanik, SHMH. A few minutes later. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi mencakup berbagai bentuk seperti penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi yang tidak dilaporkan, perbuatan curang yang merugikan negara. Dasar hukum di Indonesia yaitu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dibuat oleh lembaga berwenang dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Ciri-ciri hukum yaitu 1. Bersifat mengatur dan memaksa mengatur perilaku manusia dan memaksa untuk dipatuhi. 2. Dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah atau lembaga legislatif. 3. Berlaku umum, berlaku untuk semua orang dalam wilayah hukum tertentu. 4. Mengandung sanksi, ada hukuman bagi yang melanggar pidana. Perdata, administratif. Tujuan hukum yaitu menjaga ketertiban dan keadilan, memberikan perlindungan hukum, menyelesaikan sengketa, mewujudkan kesejahteraan sosial. Tujuan mempelajari tindak pidana korupsi yaitu 1. Memahami bentuk dan jenis korupsi agar dapat mengenali berbagai bentuk korupsi seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan. 2. Meningkatkan kesadaran hukum, menumbuhkan pemahaman bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat. 3. Mendorong sikap anti korupsi, menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan profesional. 4. Mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, membekali masyarakat dengan pengetahuan untuk ikut serta dalam mencegah dan melaporkan tindakan korupsi. 5. Melindungi kepentingan negara dan masyarakat, menjaga keuangan negara agar dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. 6. Menyiapkan SDM yang berintegritas, terutama bagi mahasiswa hukum, aparat penegak hukum, atau calon pemimpin. Penting untuk memahami dampak korupsi dan cara penegakan hukumnya. Contoh tindak pidana korupsi yaitu 1. Seorang pejabat menerima uang dari kontraktor agar memenangkan tender proyek. 2. Pegawai negeri menggunakan dana anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Sanksi hukumnya yaitu pelaku korupsi dapat dikenakan pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup, dengan denda hingga miliaran rupiah. Perampasan harta hasil korupsi, pencabutan hak politik dalam beberapa kasus.